Mungkin kan habis lihat prestasi Pak Aris Kuku ini banyak sekali guru-guru di daerah yang masih muda itu mungkin terinspirasi. Cara tahu mungkin ada perlombaan, tahu harus mengirim ini kemana kayak gitu, dapat informasinya dari mana Pak? Bapak Aris Kukuh Prastyo, seperti di video saya sebelumnya, adalah guru SD yang penuh prestasi, baik nasional maupun internasional. Di balik figurnya penuh prestasi itu, terkuak fakta bahwa beliau adalah seorang yang lahir dari pelosok dan mengajar di sebuah SD negeri yang juga di pelosok. Untuk guru-guru yang ada di pelosok, mari simak wawancara berikut dengan beliau agar bisa mengikuti langkah beliau. Nah, mungkin kan habis lihat prestasi Pak Aris Kuku ini banyak sekali guru-guru di daerah yang masih muda itu mungkin terinspirasi, mungkin juga ingin seperti Pak Aris gitu. Nah, itu cara tahu mungkin ada perlombaan, tahu harus mengirim ini kemana kayak gitu, dapat informasinya dari mana Pak? Kalau dia masih dalam tahapan awal itu biasanya seperti yang di beberapa nanti akan saya tunjukkan alamatnya. Tetapi kalau dia sudah pada tahap seperti yang sudah saya alami, maksudnya dia sudah beberapa kali ikut, itu informasi akan datang sendiri. Seperti saya tuh beberapa malah menawarkan, oh ini seperti ini gitu, kalau menunjukkan gitu. Tapi kalau yang belum, silahkan mencarinya di yang biasanya ya, untuk kegiatan yang sifatnya resmi. Satu, kegiatan itu jangan sampai yang kalau bisa bukan kegiatan yang mendaftar. Jadi kalau ada lomba atau kompetisi maksudnya jangan yang sifatnya membayar. Jadi yang dia membayar itu jelas kemungkinannya saya tidak terlalu percaya kalau membayar, mengambil keuntungan dari situ gitu. Nah, bisa nanti bisa ditulis, yaitu dicari saja di yang biasanya mengadakan lomba itu kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, nanti saya cari. Bisa dia cari di Facebooknya, bisa dicari di Instagram dan juga alamat websitenya. Yang kedua yaitu biasanya PSD, Direktorat PSD. Sekarang tidak tahu direktoratnya sudah berganti, direktoratnya PSD yang dua itu yang biasanya mengadakan. Oke. Nah, setelah dua itu nanti biasanya akan melebar ke yang mana. Kalau yang lainnya sifatnya biasanya kurang begitu familiar ya. Jadi kalau tidak terafiliasi dengan lingkungannya, nanti biasanya mereka juga, aku nggak pernah dengar ada kegiatan ya, kok tiba-tiba ada menghargai itu, tiba-tiba ada itu, karena mereka tidak terafiliasi dengan lingkungannya. Ya, betul. Untuk memotivasi guru yang lain Pak, yang mungkin yang sekarang di desa, mungkin di Blora, di Rembang yang agak pelosok juga, itu gimana caranya biar karya dia itu bisa sampai ke pemerintahan kayak gitu Pak? Jadi sebenarnya kalau saya memilah-milah ya, konsepnya adalah ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk bersosialisasi dan memperoleh informasi. Jadi kalau Bapak Ibu, guru, teman-teman yang lainnya yang ingin mengikuti mendapat prestasi yang lumayan banyak, nanti caranya adalah pertama harus kumpul dengan orang-orang yang sekiranya dia memperoleh informasi bisa dari internet dan lain-lain. Nah, setelah selesai itu dia memilah dulu mana, ini. Nah, yang kedua adalah agak mencoba dulu. Jadi waktu saya pertama kali mencoba untuk kegiatan yang sifatnya kompetisi atau penghargaan itu tidak sepenuhnya baik. Jadi langsung baik itu tidak mungkin. Jadi memang harus ada prosesnya. Saya jelek sekali waktu kalau saya itu agak ketawa diri. Nah, tapi saya nekat aja, ikut dulu. Ketika ikut, kita berinteraksi dengan orang-orang yang punya pengalaman, punya kemampuan yang itu, kita belajarlah dari situ. Jadi yang pertama adalah mampu mengumpulkan informasi, yang kedua adalah nekat dulu ikuti. Masalah berhasil atau gagal, jelek atau baik itu
jangan dulu ikut dulu. Yang ketiga, belajarlah. Jadi kita waktu mengikuti itu kita melihat dulu, oh kalau yang diinginkan itu seperti ini, maka kita harus boleh seperti ini. Bukannya diinginkan, tapi nilai apa yang kita peroleh, kita miliki, kita bisa menjualnya dalam bentuk itu, dalam arti kita bisa menunjukkan